Nana, Nana, Nana. Kenapa, Lex? Aku sedih, Nah. Aku sedih. Loh, kenapa? Kenapa sedih? Gak boleh sedih-sedih, Lex. Aku sedih, Nah. Mama aku belum sembuh-sembuh. Aku mulai khawatir kalau mama aku sakitnya tambah parah. Ih, udah Lex, gak boleh nangis. Udah. Aku emang sudah sempat dengar dari Talia kalau mama kalian sakit dan sakitnya sudah lama. Iya, Nana. Mama aku sakitnya udah lama dan aku khawatir sama mama aku. Kenapa ya Tuhan gak sembuhkan mama aku? Ih, Lexi, jangan ngomong kayak gitu. Kamu sebagai anak Tuhan, kamu harus tetap percaya sama Tuhan. Dan Lexi, saat seperti ini, kamu harus kuat iman kamu. Kamu harus terus percaya sama Tuhan Yesus. Hah? Kuatkan iman dan tetap percaya. Tapi aku khawatir, Nah. Aku takut. Apa Tuhan masih sayang sama aku? Tuhan masih sayang sama mama aku. Tuhan tetap sayang sama kamu. Iman kamu harus kuat, Lex. Kamu harus percaya sama Tuhan. Kalau mama kamu, pasti Tuhan Yesus sembuhkan. Dan tugas kamu harus terus berdoa, minta Tuhan Yesus kuatkan iman kamu. Jadi aku harus tetap percaya ya sama Tuhan, Nah. Tapi, Nah, tolong doakan aku ya, Nah. Oh iya Lex, pasti aku doakan. Ya udah ya Lex, sekarang kita mulai ibadah sekolah minggu yuk. Ya udah, ayo, Nah. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Sekarang kami akan memulai kebaktian sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus akan menyertai kebaktian sekolah minggu dari awal hingga akhir. Berkati kami semua dan guru-guru sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, apa kabar? Kakak harap kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, bahkan dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat tayangan panggung boneka. Adik-adik, Lexi lagi sedih adik-adik, karena mamanya sakit. Iya nih adik-adik, tadi juga Lexi sempat untuk tidak percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menyembuhkan mamanya adik-adik. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita apapun masalah kita, Kak Fian. Karena Tuhan kita adalah satu-satunya Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Seperti judul lagu yang akan kita naikkan ini, Allah mana seperti Allahku. Karena tidak ada Allah yang sama seperti Allah kita. Dia yang sanggup menolong kita. Semuanya bangkit berdiri. Yuk berdiri. Kita mau naikkan lagu ini dengan gerakan. Haleluya. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya.
Nah, adik-adik, ada loh cerita di Alkitab di mana dia diselamatkan dari dalam gua singa, adik-adik. Walaupun dia di gua singa, dia tidak takut. Kavian tahu nggak siapa? Siapa ya? Oh iya Kak, aku tahu. Pasti Daniel kan Kak? Benar sekali Kavian. Jadi Daniel diselamatkan oleh Tuhan waktu dia di gua singa, adik-adik. Karena dia terus percaya kepada Tuhan, Kavian. Iya, benar sekali adik-adik. Yuk, kita naikkan pujian ini. Beranilah seperti Daniel. Kita tetap bangkit berdiri. Kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Semangat. Beranilah seperti Daniel. Puji Tuhan. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali Yesus. Tetap Yesus. Yeah. Nah, adik-adik, kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita seperti Tuhan sudah menyelamatkan Daniel di dalam gua singa, adik-adik. Betul sekali adik-adik. Puji Tuhan ya, kita memiliki Allah yang sangat luar biasa. Saatnya kita akan menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siapkan diri, kita mau menyambut firman Tuhan. Kita naikkan lagu yang berkata, Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita ulang lagu ini dari awal. Penyelamat. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari
keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yuk mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah sucikan hati dan pikiran kami agar firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Semua bersukacita ya. Senang sudah memuji Tuhan. Tuhan juga pasti senang kalau adik-adik memuji Tuhan. Nah, pagi hari ini Kanita juga akan memberikan kabar sukacita, yaitu firman Tuhan ya. Adik-adik, firman Tuhan ini adalah kebenaran yang juga bisa membuat kita merasakan sukacita karena kita tahu bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Adik-adik mau dengar firman Tuhan kan? Ya. Sekarang yang punya Alkitab, baca Alkitabnya. Kan adik-adik sudah besar, sudah bisa membaca ya. Sekarang semuanya buka Alkitabnya, cari kitab Daniel. Kitab Daniel ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya. Coba apa? Coba Kanita mau dengar jawabnya? Iya benar, ada di Perjanjian Lama ya. Daniel 3, kita nggak baca semua ayatnya ya. Tetapi coba adik-adik lihat, kalau di Alkitab adik-adik itu pasti ada tulisan yang ditebalkan di atas perikopnya. Daniel pasal yang ketiga. Di sana ditulis perapian yang menyala-nyala ya. Jadi adik-adik tahu bahwa waktu itu umat Tuhan mereka dibuang dan mereka dipimpin oleh Raja Nebukadnezar yang pada waktu itu membuat sebuah patung dan menghendaki semua rakyat untuk menyembah patung itu.
Ya, adik-adik baca ayat yang pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Mereka disuruh untuk menyembah patung itu. Adik-adik yang tahu 1 hasta itu sama dengan berapa sentimeter, adik-adik boleh tulis di komen ya. Kanita pengen tahu, adik-adik tahu nggak 60 hasta itu panjangnya berapa sentimeter ya? Begitu, jadi tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Nah seluruh rakyat itu disuruh menyembah patung itu. Termasuk umat-umat Tuhan yang mengerti bahwa mereka tidak boleh menyembah patung atau tidak boleh menyembah Allah lain selain Tuhan yang mereka kenal. Di antaranya ada 3 anak muda yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang yang tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah, patung itu disembah oleh semua orang. Tetapi ada 3 anak muda yang takut kepada Tuhan, yang imannya kuat, yang imannya percaya bahwa Tuhan itu hanya satu dan hanya Tuhan yang mereka kenal yang patut disembah. Tidak ada patung, tidak ada Tuhan lain yang harus mereka sembah. Ya. Lalu adik-adik kira-kira apa yang terjadi ya dengan 3 orang ini? Apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ketika raja mengetahui bahwa mereka tidak mau menyembah patung itu, maka raja memanggil mereka. Dan raja menjadi begitu marah karena mereka tidak mau menyembah patung ini. Tetapi adik-adik, kenapa ya mereka tidak mau menyembah patung itu? Kenapa ya mereka tidak takut kepada titah dari Raja Nebukadnezar atau perintah dari Raja Nebukadnezar? Coba adik-adik lihat dulu Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Keluaran pasal yang ke-20 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Di sana di dalam 10 firman Tuhan disebutkan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tuhan tidak mau orang-orang yang dikasihinya menyembah patung-patung dan allah-allah lain. Dan Sadrak, Mesak, Abednego taat kepada perintah Tuhan. Mereka mengingat titah Tuhan, mereka mengingat firman Tuhan. Dan mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Di dalam ayat yang ke-12 dari Daniel pasal yang ketiga, di sana dituliskan ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Jadi ada orang-orang Kasdim yang mengadu kepada Raja Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak gentar. Iman mereka tetap kuat. Mereka teguh memegang firman Tuhan. Apa yang mereka tahu tidak boleh dilakukan, itu mereka tidak lakukan. Karena hati mereka, iman mereka tetap percaya kepada Tuhan yang mereka kenal. Ya, siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Ya, adik-adik percaya sepenuhnya tidak kepada Tuhan Yesus? Adik-adik percaya tidak kalau memang Tuhan yang adik-adik kenal itu adalah benar Tuhan di dalam hidup kita? Ya. Kalau adik-adik benar-benar percaya
bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang adik-adik kenal itu adalah benar Tuhan di atas segala-galanya. Apapun yang terjadi dalam hidup adik-adik, adik-adik tidak akan percaya dengan berita-berita bohong, dengan perkataan-perkataan orang lain yang menyuruh kita untuk menyembah yang lain selain Tuhan kita. Ya. Adik-adik, kalau kita lebih mengasihi sesuatu daripada kita lebih mengasihi Tuhan, artinya sama kita seperti menyembah hal yang lain selain Tuhan kita. Kalau misalnya adik-adik lebih mengasihi game adik-adik misalnya, lebih mengasihi mainan adik-adik, atau lebih mengasihi jam-jam bermain daripada jam-jam beribadah, artinya adik-adik tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Karena adik-adik mengasihi hal yang lain, menyembah atau memuji hal-hal yang lain lebih daripada kasih kita kepada Tuhan. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego walaupun mereka menerima titah raja, menerima perintah Raja Nebukadnezar, tapi mereka tahu kebenaran. Mereka tahu kebenaran firman Tuhan. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi bagi orang-orang yang beriman kuat. Ya. Kalau mereka yang memiliki iman yang kuat, pasti Tuhan akan membela dan menolong. Karena begitu marahnya Raja Nebukadnezar, maka Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala dan sengaja dipanaskan 7 kali lipat. Dan orang-orang yang dilemparkan ke api itu sudah pasti akan meninggal dunia. Tetapi adik-adik, pertolongan Tuhan itu sungguh ajaib buat mereka yang beriman kepada Tuhan. Ya. Coba kita baca ayat yang ke-22. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Jadi saking panasnya perapian itu, orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, ke Abednego ini mereka mati. Tapi coba adik-adik baca ayat 23. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ayat yang ke-24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun, dengan segera berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mati. Tetapi orang-orang yang mengangkat mereka justru mati. Tetapi mereka sekalipun masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, mereka tidak mati. Bahkan dikatakan di sana ada 4 orang yang bebas berjalan-jalan. Ayat yang ke-26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Adik-adik lihat ya, pertolongan Tuhan itu nyata, pertolongan Tuhan itu benar adanya. Buat mereka yang mengasihi Tuhan, buat mereka yang imannya tetap teguh. Adik-adik tahu tidak jawab Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Raja Nebukadnezar waktu raja itu marah? Mereka katakan kepada raja itu, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Hebat ya iman mereka ya. Mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah itu Allah yang sanggup menolong. Tetapi mereka tidak gentar sedikit pun.
Sekalipun raja marah dan hendak memasukkan mereka ke perapian yang menyala-nyala, tetapi mereka katakan, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Engkau dirikan. Sebab yang mereka tahu, yang patut mereka sembah hanya Tuhan yang mereka kenal. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Tuhan yang adik-adik sembah, bukan? Ya, Tuhan Yesus Tuhan yang adik-adik kenal, kan? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik harus ingat untuk memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Iman yang tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan selalu membela orang-orang yang mengasihi dan beriman kepadanya. Puji Tuhan ya, adik-adik, Tuhan tolong kita semua supaya dalam kehidupan adik-adik hanya Tuhan yang adik-adik sembah. Dari kecil adik-adik sudah belajar mengenal Tuhan, sampai adik-adik dewasa nanti, adik-adik tetap memegang iman percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Puji Tuhan. Kanita, sebelum kita berdoa, Kanita mau berikan ayat hafalan ya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-38. Baca sama-sama ya. Sudah dapat semuanya? Kanita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Hiduplah di dalam iman adik-adik kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan akan berkenan, maka Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kehidupan adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami semua bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, dan kami hanya beriman kepada Tuhan Yesus. Kami hanya percaya bahwa Engkaulah Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak mau menyembah hal-hal yang lain, Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau mengampuni kami. Kalau mungkin selama ini Tuhan kami menjadikan hal-hal lain dalam hidup kami seperti Tuhan. Kami mengasihi mereka lebih daripada kami mengasihi Tuhan. Kami memuji mereka lebih daripada kami memuji Tuhan. Tuhan ampuni kami. Biarlah kiranya hati kami tambah hari tambah mengasihi Tuhan. Biarlah hati kami tetap percaya hanya kepada Tuhan. Biarlah iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan akan tetap tinggal bersama-sama kami, menyertai sepanjang hidup kami, menyertai kami di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, di dalam studi kami Tuhan, di dalam kehidupan kami, bagi keluarga kami juga Tuhan Engkau tolong. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi orang tua kami yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Kami berdoa buat mereka Tuhan, biarlah kiranya lewat kehidupan anak-anak mereka yang beriman kepada Kristus, mereka juga boleh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan senantiasa ingatkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Abel mau mengajak kalian untuk membuat kreativitas. Nah langsung aja yuk aku sebutin bahan dan alat yang diperluinnya. Nah ini dia bahan-bahannya. Pertama, kalian akan perlu 3 kertas berwarna. Lalu kalian akan perlu spidol atau pulpen atau alat tulis, terserah kalian ya.
lalu ada lem dan gunting. Nah, saat menggunakan gunting ini, hati-hati ya, kalian bisa minta tolong orang-orang yang ada di rumah. Langsung aja yuk aku kasih tahu cara membuatnya. Pertama, kita akan membuat tangkai untuk bunga-bunganya. Jadi kita akan menggambar tangan kita. Jadi adik-adik bisa menggambar tangan adik-adik itu di atas kertas ini, agak di tengah-tengah ya adik-adik. Jadi seperti ini. Lalu digambar saja tangan kalian seperti ini. Nah, sudah jadi kalian bisa lengkapin saja gambarnya kayak gini nih. Oke, selanjutnya kita akan membuat pot bunganya. Jadi pot bunganya itu kalian bisa pakai warna lain lagi ya, sesuka hati kalian aja. Jadi sekarang kita akan menggambar pot bunganya. Kalian bisa sesuaikan besarnya dengan lebar tangan kalian ini. Jadi kalian bisa ukur sesuai dengan lebar tangan kalian yang di bawah ini. Oke, sudah. Jadi sekarang kita akan memotong pot untuk bunganya ini. Hati-hati ya adik-adik saat menggunakan gunting ini. Kalian bisa minta tolong ke orang-orang yang ada di rumah. Ntar deh tanganku hitam-hitam tau kena spidol. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kalian bisa tempelkan di bagian bawah tangan yang sudah kalian gambar tadi. Bisa menggunakan lem untuk menempelkan pot ini. Sudah. Nah, selanjutnya kita mau menggambar bunga-bunganya. Kalian bisa menggambar bunganya bebas aja ya, sesuai bentuk yang kalian mau. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai, kalian bisa gunting untuk ditempel di gambar tangan kalian tadi.
Nah, kalau sudah selesai digunting, sekarang kalian bisa tempelkan bunga-bunganya ini ke gambar tangan kalian tadi. Nah, sudah jadi nih adik-adik. Selanjutnya, kalian bisa tulis hayat hafalan kalian di bagian pot sini sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Lalu, kalian bisa foto hasil karya kalian, lalu kirim ke nomor WA di bawah ini. Sekian kreativitas minggu ini. Selamat berkreativitas. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.